Ya, kita lanjutkan dialog bersama Mas Dimas Prakoso, jubir Muda PAN, dan juga Gus Coy atau Effendi Koiri, politisi Nasdem. Saya kembali ke Gus Coy. Gus Coy, kalau kita melihat pilihan dari Presiden Joko Widodo begitu terkait pengganti Menteri Perdagangan yang baru ini yaitu Zulkifli Hasan. Dari track recordnya dan juga pengalamannya, menurut Presiden Jokowi sangat cocok untuk menggantikan Menteri Perdagangan yang memang masih banyak PR-PR yang belum diselesaikan. Respon Gus Coy seperti apa? Ya, saya mengenal Mas Zul. Ya, meskipun saya tadi memberi catatan itu kan memang secara umum idealnya demokrasi seperti itu. Dan harapan kepada PAN sebagai partai reformis ya, yang didirikan dengan semangat reformasi, catatan saya seperti itu. Nah, sekarang karena ini sudah pilihannya Mas Zul, meskipun gak ikut berkeringat tapi ikut pemerintahan yang sekarang, diajak mau gitu kan, kemudian dikasih jabatan, ya saya kasih ucapan selamat. Saya tidak meragukan kemampuannya. Mas Zul oke ya, secara personal pribadi ya kita baik hubungannya. Kita doakan dia mampu menyelesaikan isu-isu atau program-program yang dibutuhkan oleh rakyat di Kementerian Perdagangan. Karena memang sebelumnya Menteri Perdagangan kocar-kacir atau amburadul atau tidak mampu menyelesaikan kebutuhan real rakyat, kan? Itu sesuatu yang tidak masuk akal memang. Nah, dengan Mas Zul ini kita harapkan ya beliau sudah menerima, ya apa boleh buat. Ya udah, semoga sukses dan Kita tunggu begitu ya, bagaimana ya kinerjanya kita begitu tunggu Gus Coy ya. rakyat terlayani dengan baik, ya itu. Oke. Lalu seperti apa PAN, Mas Dimas, untuk bisa mendukung atau mensupport seperti apa yang akan dilakukan oleh Ketua Umum PAN sendiri Zulkifli Hasan, Pak Menteri Perdagangan yang baru? Ya, tentunya Mbak, seperti yang kita ketahui belakangan ini persoalan yang melanda negeri kita ini paling banyak dan paling sering menjadi bahan pemberitaan belakangan ini adalah persoalan minyak goreng. Itu akan menjadi skala prioritas kami, dan juga ada kenaikan beberapa komoditi seperti cabai rawit, itu kan mengalami kenaikan harga juga, sehingga inilah yang menjadi fokus dan prioritas utama dari Pak Zulkifli Hasan untuk segera bisa memberikan solusi terhadap berbagai gejolak harga pangan. Bagaimana langkah-langkahnya, tentu kami harus pada awal mulanya melakukan konsolidasi organisasi terlebih dahulu di internal Kemendak dan melibatkan pentahelix tentunya. Pentahelix yang terdiri dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat itu sendiri. Sehingga kita bisa menemukan segera solusinya atas permasalahan harga pangan dan juga khususnya minyak goreng ini, Mbak. Jadi itu yang menjadi prioritas kita agar bisa menjawab kepercayaan dan amanat yang diberikan kepada kami. Baik, Mas Dimas, bicara soal politik yang kita tahu sangat dinamis, namun kita ketahui arah politik tentu harus jelas dan juga program politik juga harus terarah begitu ya. Nah, apakah dengan adanya reshuffle dan PAN ini kebagian kursi menteri ini merubah arah politik PAN khususnya di tahun 2024 nanti pas waktu pemilu berjalan? Oke, pertama-tama yang terjadi dengan PAN saat ini adalah yang sudah berjalan seperti sebelum-sebelumnya. Perlu diketahui juga secara sejarah, secara histori, DNA-nya PAN ini justru adalah partai pendukung pemerintah. Kita sudah berada di pemerintahan sejak kabinet Ibu Megawati, Pak SBY, kemudian Pak Jokowi periode pertama, dan sekarang masuk lagi di periode kedua, gitu Mbak. Jadi sehingga kita pada dasarnya platform kami di PAN itu partai yang inklusif, terbuka, moderat, dan siap mendukung program-program pemerintah, Mbak. Dan kemudian mengenai apa yang terjadi dengan PAN ke depannya, tentu yang sudah berjalan sebagaimana saat ini semestinya. Karena memang Pak Zul ini salah satu kelebihan beliau di PAN adalah beliau membangun sistem gitu Mbak ya. Sistem itu bukan serta-merta teknologi, tapi dia membangun sistem yang mana tidak bergantung kepada orang per orang atau tidak bergantung pada satu orang. Jadi sehingga kedepannya ini akan terus berlanjut apa yang menjadi skala prioritas Partai Amanat Nasional dalam hal mempertahankan kursi atau menambah jumlah kursi. Baik.
kemudian dan lain sebagainya, Mbak. Oke, saya kembali ke Gus Coy. Gus Coy ada kegemasan gitu kalau saya lihat dari Gus Coy begitu ya, melihat kenapa harus banyak sekali partai-partai yang kemarin tidak berkeringat kalau bahasa Gus Coy itu tetap dirangkul gitu dengan partai yang saat ini berkuasa. Nah, apakah ini juga akan menjadi alasan bagi Nasdem untuk berubah nanti di tahun 2024 atau ada rencana lain? Ya, pertama Nasdem punya visi misi gerakan perubahan, restorasi Indonesia. Jadi semangat kita ada di situ. Berkoalisi dengan siapa saja nggak ada soal. Berkolaborasi dengan partai apa saja, dengan figur siapa saja nggak ada soal. Nanti kita lihat perkembangan ke depan. Toh Jokowi sudah mau berakhir. Nah, dan beliau juga bukan ketua umum partai, sehingga mungkin yang menentukan ke depan ketua umum partai. Nah, Pak Jokowi kita harapkan dua periode jadi presiden, kita harapkan menjadi negarawan. Dia berada kakinya di semua pihak. Percayalah Pak Jokowi, siapapun yang jadi presiden akan melanjutkan hal-hal yang baik dari pemerintahan ini. Ya, jadi nggak usah khawatir siapapun yang memerintah, tapi yang buruk-buruk harus kita buang jauh-jauh. Oke. Gus Coy bicara seperti itu kenapa? Apakah ada terdengar kekhawatiran Pak Jokowi terkait yang melanjutkan nanti? Ya mungkin aja terjadi. Mungkin aja terjadi. Dan kita dengar juga di lapangan bahwa orang menyerang Pak Jokowi karena sekarang ikut-ikutan dukung siapa gitu kan. Nah, itu di mata rakyat itu kurang bagus. Untuk apa lagi Pak Jokowi seperti itu? Negarawan. Dan selanjutnya serahkan kepada pimpinan-pimpinan partai untuk bekerja sama. Untuk membangun koalisi, untuk melihat masa depan, dan ini percayalah, yang baik-baik akan dilanjutkan. Misalnya IKN, saya kira IKN itu bagus, termasuk saya setuju harus lanjut, gitu kan? Kebijakan-kebijakan yang strategi tol, jalan tol, menghubungkan berbagai Nusantara ini yang dulu terputus, itu juga bagus, ya, itu harus dilanjutkan. Dan program-program strategis lain, saya kira itu harus menjadi concern bersama untuk kemajuan Indonesia ke depan. Iya, kita setuju kalau itu ya untuk kemajuan Indonesia ke depan. Gus Coy dan Mas Dimas, kalau kita ketahuin partai Mas Dimas itu sudah masuk dalam koalisi KIB begitu ya. Nah, kalau Nasdem sendiri tertarik tidak masuk koalisi atau ada KIB, ada semut merah, Gus Coy? Hari ini Nasdem akan menentukan hari ini malam ini ada rakernas, jadi pembukaan rakernas. Kami di sini berlangsung 4 hari rakernas di JCC. Salah satu agendanya adalah akan menyampaikan bakal calon presiden menurut Nasdem. Nah, itu nanti setelah kita sampaikan, kita akan terus membangun koalisi kerjasama dengan partai apa saja, kita terbuka. Jadi ditunggu hasil dari Rakernas nanti malam ya Gus ya? Ya, nah apa yang disampaikan oleh Rakernas yang nanti disampaikan Ketua Umum itu hasil penjaringan aspirasi dari bawah, dari ranting, dari DPC, dari DPD, dari DPW, kemudian oleh DPW disampaikan dalam Rakernas dalam satu pleno yang mungkin yang kita tunggu ini kejutannya nanti malam begitu ya. Terakhir untuk Mas Dimas, apa arahnya nanti? Mungkin itu disampaikan tanggal 17, mungkin yang itu disampaikan tanggal 17. Yang itu disampaikan tanggal 17 ya. Malam ini baru pembukaan. Malam ini baru pembukaan ya. Terakhir untuk Mas Dimas, sudah bergabung dalam KIB, nanti arah ke depannya seperti apa untuk menyambut pemilu 2024? Ya, KIB itu sendiri merupakan sebuah wadah koalisi yang mengutamakan dan mengedepankan politik gagasan gitu Mbak. Kita mendorong lahirnya KIB yang utamanya untuk mencegah terjadinya pasangan capres-cawapres ini hanya terdiri dari 2 poros, sehingga mengakibatkan polarisasi politik yang buruk dan tidak berakhir sejak era sebelumnya, sejak pertarungan pemilu sebelumnya, sehingga dibangunlah KIB ini. Nah, KIB ini merupakan gabungan atau wadah
lintas partai gitu Mbak ya. Sedangkan apa yang kami terima mandat pada hari ini sebagai Menteri Perdagangan merupakan suatu tugas di pemerintahan yang harus segera dijalankan untuk dapat membantu masyarakat. Tidak akan Saya mengganggu kira, ya kinerjanya Pak Zulkifli Hasan karena tidak, sudah insya Allah tidak mendeklarasikan akan KIB. Ya, insya Allah tidak akan mengganggu. Baik, baik. Oke, terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News Now. Semoga segala tujuan yang baik akan berjalan dengan lancar dan kita bisa Amin. menuju Indonesia yang lebih baik dan maju. Terima kasih banyak Gus Coy dan juga Mas Dimas. Ya, sama-sama, Selamat sore. Terima kasih Pak Effendi Koiri. Ya, sama-sama Mas. Mbak. Pemirsa MNC News Now akan segera kembali bersama rekan kami Herjuno Syaputra.